sekitar Bromo Tengger Semeru, itu kalau ada orang yang meninggal, itu hujan itu berlebihan daripada biasanya. Biasanya 1 jam, 2 jam. Di sana bisa sampai 2 hari, 3 hari baru orang itu ketemu, baru gak ada hujan. Oh gitu, salah satu tanda alamnya. Iya, tanda-tanda alamnya gitu. Percaya tidak percaya seperti itu. Ayo menggirik lah gitu. Jadi tahu malam-malam kayak ketok-ketok. Terus ada kayak orang mandi, kayak orang baru datang, kayak sepatu. Loh, itu ngeri, pos Ranupani itu ngeri itu. Zaman itu ya. Zaman gitu. Takut ada orang. Orang mana sih? Orang mana? Gak ada orang. Terus dia turun terus begitu, kalau nggak salah Isya lah sampai bawah ke Ranupani. Udah setelah selesai semua saya tanyakan, ada apa? Tadi ada yang mengikuti saya gitu, orangnya besar gitu. Waduh. Saya kan akhirnya ikut takut juga, mari-mari cuma berdua. Saya di belakang nggak, waduh apa ini? Setelah itu Mas, pos saya Mas, tiap malam didatangi kayak orang mandi, kayak orang jalan gitu. Belum ada listrik tahun segitu, masih tahun 2000 baru ada listrik itu. Ngerasain pakai diesel. Masih pakai diesel. Berarti selama ngejaga pos itu hal-hal mistis itu ada juga ya? Banyak ya. Seakan-akan Pak menggunakan jaket sesuai jaketnya tadi ya. Jaket ada orang kayak melambai-lambai gini. Di kawah di bawah. Di bawah. Di bawah kawah ini sulfurnya ya, ini di sebelah sininya. Udah turun, udah oke, terus kita kemudian, ya apa, nggak bicara dia. Saya pikir kenapa? Gimana? Betul orangnya? Waduh, sama dia gemeter gitu, sama ngomongnya juga nggak jelas. Sudah meninggal orangnya, kepalanya pecah. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue sedang mendatangi salah seorang narasumber. Beliau adalah pendaki dan pegiat alam senior dan juga pernah menjadi polisi hutan di wilayah Gunung Semeru. Kisahnya ini di tahun 1994. Mungkin jarang sekali ada yang tahu, dulu ada warga negara asing yang hilang 6 hari. Dan proses pencarian ini penuh lika-liku dan seru banget. Lu pengen tahu ceritanya? Langsung aja gue perkenalkan dengan Om siapa ini? Glembo. Om Glembo. Sehat Om Glembo? Amin. Sehat. Om Glembo dengar-dengar dulu nih bekas polisi hutannya Semeru ya? Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Bromo Tengger Semeru. Jadi satu lokasi Taman Nasionalnya Bromo Tengger Semeru. Ya, Tenggernya ini kan pegunungan Tengger dan suku Tenggernya. Gunung Api Bromo dan Gunung Api Semeru akhirnya menjadi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Awalnya seperti itu. Iya. Wah. Ini langsung kita dapat dari narsum aparat bro. Ex-aparat. Jadi ini valid beritanya, bukan katanya. Dan saya dengar Bapak dulu pernah ya ikut melakukan SAR untuk salah seorang warga negara asing di tahun 1994 itu Pak ya? Iya betul. Itu kisi-kisinya aja Pak, itu warga negara mana Pak? Kanada. Pencariannya selama? 6 hari. 6 hari, oke. Gue pengen tahu kan ceritanya, gue juga belum tahu. Langsung aja kita dengarkan dari yang bersangkutan dan gak akan gue potong lagi. Langsung aja Om Glembo, hajar! Siap. Pak Glembo adalah seorang polisi hutan Bromo Tengger Semeru yang sudah berpengalaman 36 tahun. Bertugas ingin membagikan kisah-kisah yang pernah terjadi di Gunung Semeru.
di mana saat itu belum ada sosial media yang bisa memberitakan atau mendokumentasikan kejadian-kejadian yang nyata. Dan mungkin jarang sekali generasi sekarang yang mengetahui akibat minimnya literasi dan pemberitaan media massa. Semoga kisah ini menambah wawasan dan pengetahuan kita dari orang yang mengalami langsung berbagai kejadian di masa lalu. Selamat mengikuti. Cerita ini tahun 1994 dengan normal seperti biasa. Waktu itu saya sebagai petugas sudah di Ranupani Resort lah. Sedangkan yang hilang ini di Bromo. Nah, dalam satu hari itu karena orang Kanada ini tidak pulang ke hotelnya, ke Cafe Lava. Setelah di Cafe Lava tidak pulang, akhirnya satu hari di kamar pun dia sama kunci serep di hotelnya sana dibuka masih ada semua barang-barangnya, orangnya tidak ada. Oke. Itu selanjutnya hari kedua ini langsung mencari, yaitu menghubungi, maksudnya pencarian dulu ke kampung-kampung sebelah, barangkali mereka tersesat di Lingkungan lah. ke lingkungan yang misalkan kan mereka tersesat di Desa Ngadas, terus misalkan tersesat mungkin sampai ke Ranupani dulu, ke desa sana mungkin mau naik Semeru atau ke Danau Ranupani dan Ranukumbolo. Kita tidak tahu. Iya. Nah, selanjutnya kita melakukan pencarian satu hari ini dicari oleh pihak hotel dulu, pihak pegawai hotel dulu. Terus sama lapor, sekalian melaporkan barangkali ketemu yang orang Kanada yang bermalam di Cafe Lava. Nah, kita mulai menghimpun satu kekuatan. Nah, selanjutnya begitu hari kedua kita datang semua, tim teman-teman tadi, volunteer maupun teman-teman petugas yang di Ngadas, yang di Ranupani pada datang ke sana, ke Ranupani. Terus kita mencari kronologis di Cemoro Lawang satu hari, mencari data-data yang satu hari tidak diketemukan. Baru kita susun lagi sistem operasinya, kita awali dari yang jauh, dari kita sisir semua. Di hari ketiga ini kita sisir semua, mulai savana paling timur sampai menuju ke utara dengan kekuatan 20 personel kita bagi per 1 meter gitu, karena savana sama pohon adas Pulau Waras ini kan menutup, nggak kelihatan, kita jalan aja nggak kelihatan. Model pagar betis gitu ya? Nah, gitu. Menyisir. Pagar menyisir kita. Menyisir itu kita nyatakan blank. Baru hari ketiga kita melakukan naik semua ke Segorowedi gitu. Di sana ada dulu kan Bromo ini 4.000 meter. Sesuai hipotesa Esser, setelah meletus terjadi ada kawah 1, kawah purba 1, kawah purba 2. Kawah purba 1 ini namanya bahasa lokalnya, bahasa Tenggernya Segorowedi Kidul, Segorowedi Lor, dan kawah aktif Bromonya. Nah, setelah itu waktu itu kita dibagi masih 20 orang personel, antara volunteer masih belum melibatkan semua personel, cuma volunteer, terus ada beberapa pegawai hotelnya, juga petugas dari Taman Nasional sendiri. Nah, dari situ melakukan pencarian terutama di Segorowedi Kidul, barangkali dia melenceng ke sana, karena di sana mau tidak mau pasti orang ke sana pasti terkena kabut yang sangat gelap sekali. Nah, percaya tidak percaya, ini kabut ini kadang-kadang menjerumuskan di Segorowedi Kidulnya itu, karena ada suatu ceruk gitu. Akhirnya waktu kita hujan deras juga, akhirnya bersembunyi di ceruk itu, nggak tahu itu tempat apa ya, jadi kayak bikin apa ya, itu kira-kira 100 meter panjangnya. Nggak tahu tapi akhirnya aman untuk tempat berlindung dari petir tadi. Nah, di samping itu kami kebetulan kan bawa teman-teman
Tengger juga ya. Pencariannya bawa teman Tengger juga yang mungkin tahu kearifan lokal. Jadi istilahnya bikin tamping gitu. Oke. Nah, jadi bikin tamping tadi, ya akhirnya kabut tadi hilang. Beneran hilang itu? Bener hilang, bersih clear semua. Gitu. Nah, setelah itu, tapi sebelum itu kan biasanya teman-teman istilahnya bikin tamping ya, kayak misalkan kayak kita bawa bekal gitu ya, bekal yang sudah jadi karena itu bisa sehari operasi dan tidak perlu flying camp dari sehari operasi gitu. Dan rata-rata di sana karena teman-teman Tengger, saya masih awam juga karena saya masih baru bekerja juga di Taman Nasional. Ya saya mengikuti teman-teman yang sudah hafal kayak gitu. Setelah kabut gitu kita nggak bisa jalan udah. Jarak pandang berapa tuh, Om? 1 meter. Wah, 1 meter, bener. Jadi karena takutnya apa? Karena kita digigir di Segorowedi Kidul ini kan ini sini jurang, sini jurang, sini jurang, sini jurang. Jadi banyak jurangnya. Nah, karena kabut tadi akhirnya diam. Terus salah satu teman tadi yang Tengger istilahnya oke, kita bikin tamping dulu. Jadi ya ada nasi, sajen lah sajen. tapi manual, maksudnya manual ini ya mereka dari bekalnya tadi. Taruh gitu, terus sudah kasih rokok, tunggu sama istirahat nunggu kabut tadi biar jelas. Setelah itu nggak lama ya, nggak sampai setengah jam ya terus hilang, terus clear lagi. Nah kita bisa bergerak lagi. Setelah gitu kita kembali lagi. Berikutnya kita nyisir di Gunung Batok. Gunung Batok itu juga gunung mati. Tapi ini tadi kita total di Segorowedi Kidul tadi kita total udah. Itu yang luas ya. Kalau Segorowedi Kidul, Segorowedi Lor. Yang paling luas adalah Segorowedi Kidul. Segorowedi Lor atau utara itu nggak begitu luas. Diameternya nggak begitu luas. Nah, setelah itu kita nyisir lagi ke Gunung Batoknya. Kosong, tidak kita temukan apapun. Tapi waktu itu kita terus ditempa hujan dan badai yang memang karena bulan-bulannya waktu itu bulan-bulan musim hujan. Tapi terus seperti itu, nah, kita terus menggunakan ya kita ke Pak Dukun juga melakukan ritual. Hari berikutnya kita melakukan ritual dulu dengan Pak Dukun tadi yang waktu itu juga teman-teman sana menamakan orang Sarkun. Sarkun. Nah, Sarkun ini Sardukun ya bro ya, biar lo tahu ya. Sardukun, betul. Yang hingga sekarang akhirnya lebih populer gitu. Nah, dulu waktu sudah sampai ke manggil Pak Dukun, sampai bikin selamatan dulu. Kita sebelum operasi melakukan selamatan. Itu hari keempat lah gitu. Perkiraan hari keempat melakukan selamatan dulu. Selanjutnya kita melakukan pencarian setelah di Gunung Batok tadi kita di sini medannya agak curang juga. Jadi banyak gigir-gigir yang berbahaya juga, yang mungkin orang akan mudah tersesat juga. Dan kadang-kadang ada bule-bule itu waktu zaman segitu sampai terperosok ke sana karena mereka kan putar di gigir tadi. Ini jalan putar ini mulai Tangga Bromo berputar ini kita jalan kaki biasa tanpa beban ini memakan waktu 2,5 sampai 3 jam putarnya ini karena diameternya yang sangat luas. Terus kembali lagi ke Tangga Bromo. Ini memutarnya sangat luas lah. Karena juga sering terperosok orang ke sana daerah berarti barat dari Bromo tidak kita jumpai apa-apa. Malah kita ketemu satwa liar yaitu ajat. Masih ada ajak? Ada. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Masih ada. Nah, ajak ini kan di kaldera ini kan ada gua-gua gitu. Mereka di sana. Berarti mereka tuh koloni, Pak ya? Koloni. Atau mungkin dikatakan anjing hutan lah. Itu. Tapi bukan serigala ya, beda. Iya, nah, ini. Nah, kadang-kadang aja masih makan ternaknya orang kampung. Makan babi hutannya. Pak, tolong Pak
dibasmi Pak, ini ada yang makan ini, sampai gitu lapor gitu ke petugas. Satu koloni sekitar berapa orang tuh Pak? Berapa ekor? Ada 5, 6 gitu. Oke. Berburu bersama ya warga? Iya. Karena masih banyak kijang di daerah situ. Oke. Itu jadi masih sering kita ketemukan kijang. Oke. Nah, dalam perjalanan itu juga menemukan kijang yang lari gitu. Jadi masih banyak. Waktu itu ya. Waktu itu gitu. Selanjutnya kita pencarian pada hari ke-5. Kita melakukan evaluasi bersama-sama. Pos kita kumpul di pos resort waktu itu di Cemoro Lawang sana, kita kumpul bagaimana ini sudah kita melaporkan secara resmi ke kepolisian sudah, ke kedutaan sudah. Nah, terus secara ada tengger sudah kita jalankan lah. Semua lokasi yang diperkirakan hilangnya survivor saat ini sudah kita sisir lah gitu. Terus tinggal sekarang mencari pada ceruk-ceruknya. Jadi kan ada ceruk-ceruk ini ya. Gunung kan ada ceruk-ceruk. Lah ceruk-ceruk ini bawahnya juga ini. Nah, tinggal itu. Kekuatan 15 orang. Akhirnya dibagi 3 seru. 3 seru tadi dibagi 3 titik. Saya ada Mas Toto waktu itu dari Surabaya, terus Mas Hartono Babi itu security-nya Bromo Permai, itu bertiga kita naik tangga, kita ulangi lagi ke Segorowedi Kidul dan Segorowedi Lor. Nggak tahu insting atau apa atau suatu niatan baik kita harus kok kayaknya menuju sana gitu. Waktu ada briefing tadi kita arahkan ke sana. Sedangkan 2 seru lain menyisir yang bagian bawah. Sekitar waktu itu jam 10-an, 10 pagi. Karena yang dari awal tadi sudah kita lakukan pencarian di berbagai titik tadi kan sudah blank semua ya. Karena lokasinya, karena pamitnya malamnya ini waktu kita tarik kronologis awalnya bahwa tujuannya menuju Bromonya, tidak ke Penanjakan atau sunrise di Penanjakan atau Mentigen dan sebagainya. Tapi mereka memang pamitnya ke sana, jadi pamitnya ke sunrise di Kawah Bromo, kaldera Bromo, di kraternya. Kita mati lagi berpedoman pada situ, akhirnya tinggal personil 15 kita bagi 6, 12 ini bagian bawah, menyisir bagian bawah kaki Bromo dan ceruk-ceruk Bromo. Lah yang 3, saya, Pak Toto Surabaya, terus Pak Hartono Babi ini di mana? Orang security-nya Bromo Permai Hotel itu naik tangga. Naik itu ya terus sampai ngamati apapun. Enggak karena kita di utaranya tangga itu terus kita melipir. Dan sekitar jam 10 lebih sedikit lah, salah satu melihat ada seakan-akan Pak menggunakan jaket sesuai jaketnya tadi ya. Ada orang kayak melambai-lambai gini di kawah di bawah di bawah kawah, ini sulfurnya ya, ini di sebelah sininya. Sebelah berarti selatan. Jadi kita kan naik di tangga ini, setelah berjalan beberapa meter gitu, padahal ini udah sering kita lalui karena kita fokus dari awal tadi bahwa mereka sering pencarian, disampaikan bahwa mereka melakukan pengambilan dokumentasinya di sana. Nah, dari situ salah satu dulu pertama ngeliat, oh bukan orang bukan. Terus saya sendiri saya amati bener. Ya persis pas waktu saya juga gini melambai-lambai, oh, orang bukan. Bapak nggak bawa binokular atau apa? Nah itu nggak bawa binokular sama sekali. Nah tapi yang kata oh iya itu paling itu loh. Akhirnya kan nggak kelihatan ya karena ini di bawah tebing ini, kita melingkar yang mencari yang terdekat. Akhirnya kita pastikan, begitu kita pastikan pencarian itu kita pastikan, ayo kita pastikan mendekat. Ini siapa gitu ya? Siapa ini yang bergerak-gerak ini? Tapi kita sudah asumsi kita udah besar. Ini mungkin korbannya karena sesuai dengan jenis-jenis pakaian yang digunakan. Warnanya sama. Sama. Oke. Turun bertiga, terus
wah saya yang berebut, siapa yang turun? Yang turun waktu itu yang namanya Pak Babi Hartono tadi yang turun. Wes aku ya Pak, gitu. Terus saman yang jadi bodi ancor gitu, karena nggak ada tambatan talinya toh. Oke, pakai badan. Jadi saya bodi ancor, Iya, gitu. iya, iya. Pakai badan ini akhirnya, karena kan ini kan kering pasir gitu ya. Kan kalau biasanya harus ada tambatan, nah ini nggak ada tambatan. Ya akhirnya untuk turun ini, oh Pak Boy sih badannya besar, oke terima gitu. Nah, sebelum turun kita bekali komunikasi, yaitu radio. Nah, yang di atas berarti berdua, selain sudah bodi ancor ke saya, terus yang namanya Pak Toto tadi yang juga nahan sama Billy dari atas gitu. Lah mereka langsung rappling aja ke bawah. Terus udah turun, udah oke, terus kita kemudian, ya apa? Nggak bicara dia. Saya pikir kenapa? Loh, gimana Pak? Betul orangnya? Waduh, sama dia gemeter gitu, sama ngomongnya juga nggak Jelas. sudah meninggal orangnya, kepalanya pecah. Waduh, terus oke udah, sama nunggu di situ, jangan bergerak dulu, kita laporkan keseluruhan. Akhirnya kita sampaikan semua, naik mencari posisi evakuasi. Nah, tapi tetap terutama kami bertiga yang penasaran. Terus siapa yang bergerak-gerak tadi? Yang melambai-lambai. Melambai. Percaya nggak percaya ya itu. Jadi siapa yang melambai-lambai tadi? Sampai itu waktu evaluasi juga di pos gitu. Lah padahal dia udah meninggal. Nah, tapi sebelumnya kita melewati hal itu nggak sudah kita lewati beberapa kali, nggak kita ketemukan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Lah pas hari itu ya, hari apa ya waktu itu, kalau nggak salah hari, kalau nggak Kamis ya Jumatnya ya pokoknya waktu itu, ya itu kok langsung baju-bajunya persis sama terus, tapi kepalanya pecah, bukan tapi sudah pendarahan di kepala memang. Dan tapi tuh saya tanyakan dari radio tadi, darah tadi masih hangat itulah, maksudnya ya ini sudah sekian hari kok baru ketemu dan darah tadi masih hangat gitu. Apa jatuh beberapa kali apa gimana lah. Padahal sebelumnya juga sudah kita lewati hal itu di situ. Nah, selanjutnya dilakukan pelaksanaan evakuasi karena ini di kawah yang tentunya kandungan sulfurnya yang tinggi dan ada gas-gas SO dan CO yang juga lumayan. Akhirnya kita juga minta bantuan teman-teman vulkanologi Bromo untuk memandu itu, karena waktu itu juga masih tanpa alat ya. Tanpa alat yang memadai, kita dipandu secara manual mandunya. Maksudnya kalau kepekatan dari asapnya tadi tinggi, tolong dibasahi aja pakai kain penutup, dibasahin gitu. Handuk lah. Kayak gitu. Gitu terus dipantau dari sana, dari seismograf. Setelah itu kita turun, kita lakukan pemeriksaan dan sebagainya. Kita tidak berani karena di sana dekat dengan kepolisian, kita nunggu polisi lama juga, nunggu polisinya. Sambil kita bikin jalur evakuasi. Begitu sampai sana, karena ini dekat TKP dengan kawasan Polsek Sukapura ya waktu itu, kita minta bantuan Polsek. Si Polsek pun akhirnya beberapa pihak Polsek juga nggak sanggup turun karena waktu itu juga habis letusan ya. Ada beberapa pasir ini memang enak, tapi akhirnya diputuskan manual. Evakuasi manual, tidak menggunakan artificial rope, tapi manual. Itu ditandu, dipikul. Model dari bawah, pikul babi gitu. Betul, gitu. Jadi dari bawah, akhirnya dibikinkan jalur oleh teman-teman lokal, yaitu masyarakat sana, dibikinkan seperti itu sampai tangga atas naik. Nah, waktu bikin rope itu, saya pun sempat terperosok. Maksud bikin jalur itu untuk mengarahkan ke teman-teman sini sempat terperosok saya beberapa meter, terus ada teman saya yang namanya Pak Fatkur tadi, awas gitu, saya baru sadar. Saya pegang gini terus ambil pisau, saya tancapkan di tebing,
Baru nanya lagi, baru mereka turun, saya ditarik diangkat kan. Setelah itu kita bawa evakuasi ke resort, nah, terus ditangani kepolisian. Nah, kita melakukan evaluasi dengan via hotel selaku yang kehilangan orangnya tadi, sama semua petugas yang ikut operasi SAR itu. Ya, pada kita evaluasinya gitu. Yang tahu bertiga tadi, yang lain ya nggak dengar apa-apa, nggak tahu apa-apa. Yang tahu, yang seakan-akan masih hidup tadi, ya bertiga tadi. Yang salah satunya Pak Babi, security-nya Bromo Permai, Pak Babi Hartono tadi dengan Pak Toto orang Surabaya, dan saya sendiri. Nah, ini siapa yang melambai-lambai ini tadi? Gitu. Jadi penuh kesan-kesan yang Mistis ya. mistis gitu loh. Ini siapa yang sebenarnya tanda-tandanya dari sana ya, di sekitar Bromo Tengger Semeru itu kalau ada orang yang meninggal itu hujan itu berlebihan daripada biasanya. Biasanya 1 jam 2 jam, di sana bisa sampai 2 hari 3 hari baru orang itu ketemu, baru nggak ada hujan. Oh gitu, salah satu tanda alamnya. Iya, tanda-tanda alamnya gitu. Percaya tidak percaya seperti itu. Jadi ada seorang Jepang, dia orang GIC yang kebetulan ditempatkan Taman Nasional, tapi posisinya dia di Cemoro-Lawang. Dia waktu kami ada dengan tamu ya, dengan tamu itu ngikut kami ke Semeru. Karena yang bertanggung jawab saya dan ada dua cewek, salah satunya juga petugas juga, sekarang dia ada di Taman Nasional. Lah si cewek Jepang sama ini oke, karena yang bertanggung jawab saya, karena saya mengajak tadi juga mereka ingin tahu, saja naik. Begitu naik turun dulu. Begitu saya sampai di Kalimati, nggak ada dia. Loh, tadi itu di depan saya kok. Tahu-tahu di Kalimati. Kok bisa? Ditemukan porter yang cari air. Padahal nggak ada yang lewat situ, mestinya kan lewat bawah situ. Jadi mereka dari atas itu, dari Arjoporo terus ke kiri. Tahu-tahu ketemu situ, dalam posisi bingung. Loh, saya ingin ikut jalan terus, cerita dia gitu. Saya ikut jalan, ya ini kok gitu. Baru sadar waktu ditemukan orang-orang, kamu salah jalan. Diajak naik lagi ke Kalimati. Selanjutnya pulang waktu itu mendekati maghrib gitu ya, kita karena kemalaman kita terlambat pokoknya. Dari grup besarnya kita terlambat, saya nemani dia di depan saya, takut ada orang mana sih, orang mana, nggak ada. Terus dia turun terus, begitu kalau nggak salah Isya lah sampai bawah karena numpang. Udah setelah selesai semua saya tanyakan, ada apa? Tadi ada yang mengikuti saya gitu, orangnya besar gitu. Waduh, saya kan akhirnya ikut takut juga. Mari cuma berdua, saya di belakang nggak. Waduh, apa ini? Sebenarnya udah biasa sih tuh ikut takut juga. Wah, ini oke ya. Itu orang asing aja gitu. Ya tadi yang jadi ceritanya kan satu hal ya, bahwa yang orang asing di Bromo tadi yang ini arwahnya atau siapa, akhirnya jadi penasaran lah, terus dia kok masih bisa hidup, masih bisa gini. Nah, terus kedua juga termasuk orang asing ya, orang Jepang tadi itu masih bisa seperti itu. Ya, jadi artinya itu bukan apa ya, bukan orang, kan mungkin orang berpikir cuma orang Indonesia aja yang punya halusinasi, punya sugesti ya. Berarti orang luar pun juga yang nggak sama sekali tidak ada tendensi sugesti pun mengalami ya. Iya, berarti. Iya. Seperti itu, karena ya itu tadi yang terutama yang kalau yang itu kan kebetulan yang 3 orang termasuk saya yang di Bromo itu kan orang asing juga. Ternyata juga orang asing bisa jadi hantu gitu loh. Iya, itu keren juga tuh. Saya pikir langsung zombie atau kayak gitu. Ternyata orang asing bisa jadi hantu. Terus selanjutnya yang orang Jepang ini, setelah saya tanya, itu memang waktu itu masih lewat jalur ayak-ayak gitu.
Dia Kayak gitu kan ada in memoriam juga kan, pendaki yang pernah meninggal di situ. Nah di situ lewat situ dia agak sampai jatuh ada apa sih kamu? Diam aja, tapi begitu sampai saya ikut-ikut, ada apa sih ini? Ada apa? Begitu sampai bawah sudah selesai, udah mandi-mandi, saya tanya ada apa? Ada yang mengikuti saya tadi. Dia bilang orang besar hitam gitu. Kalau bahasa kita genderuwo lah ya. Terus, loh tapi di sana itu kalau sama khusus Ranupani ya, Tengger Ranupani itu mengenal orang hitam dan orang merah. Jadi ya mungkin dua-duanya atau genderuwo atau apa ya, saya nggak tahu. Dia mengenal namanya, ada hantu itu, hantu merah, hantu hitam, sama-sama besar. Yang memang sering menampakkan diri di sana Pak ya? Iya, terutama sering mengganggu pada transportasi. Transportasi contohnya waktu itu dengan jeep, terus tahu-tahu mogok, terus setelah diem sebentar, terus kita tinggal merokok gitu, terus dihidupkan lagi bisa. Terus akan-akan kayak beratnya beda, kayak diikuti, ditumbangin kayak gitu. Hal-hal seperti itu memang benar ada ya Pak ya? Jadi Ada udah. Saya udah buktikan udah pernah terjadi. nih langsung dari pelaku yang udah 36 tahun di Gunung Semeru nih bro nih. Jadi bukan kaleng-kaleng ceritanya. Karena saya dapat ilmu dari teman-teman vulkanologi Gunung Bromo waktu itu juga, jadi berpatokan bahwa gunung api, apalagi gunung api seperti Bromo, gunung api walaupun sulfur, tapi gunung api lebih aktif lagi kan Semeru. Jadi secara otodidak aja ya, pengalaman kami yaitu dari teman-teman vulkanologi tadi yang menyampaikan bahwa kita berpatokan pada ultraviolet matahari. Selagi matahari menyinari kita atau menyinari areal kawah tadi, mereka tidak akan bereaksi apapun. Si gas beracun ini? Ya. Oke. Dalam artian netral gitu. Selagi ada ultraviolet ya? Ultraviolet. Saya baru tahu ini Pak. Itu saya pengalaman ya itu waktu pencarian itu di Bromo lah. Terus demikian juga kami buktikan di Semeru. Di Semeru saya beberapa kali mencari di puncak ya, start pagi sampai sore, menjelang sore, bahkan jam 5 baru kadang turun dari puncaknya karena pencarian tadi, karena kita naik di punggungan dan turunnya di curug-curug ini. Ya, itu aman-aman aja selagi ada matahari. Tapi kalau dia kena kabut? Nah ini, di samping jarak pandang kita terbatas, reaksinya gas-gas tadi, gas beracun terutama pada saat seperti itu. Ada uap air. Ya, betul, ada uap air. Jadi karena acuan saya yang memandu yang waktu pencarian orang Kanada yang jatuh persis di tepi kawah sulfur ya di Gunung Bromo, itu saya dipandu seperti itu. Terus kalau sulfurnya terlalu pekat, basahin bandana atau apa gitu, kayak gitu, kain basah gitu. Informasinya seperti itu ya. Oke, aman-aman saja lah. Terus masih nggak percaya juga, kami buktikan di Semeru, lah. Akhirnya waktu pencarian di sana, akhirnya kami juga tes juga sampai sekian tahun di Semeru ya, kami sampaikan selagi ultraviolet itu jadi nggak usah buru-buru. Selagi ada cahaya matahari, santai ya. Santai. Tapi kalau ada kabut, ini ya, tidak berani menjamin. Betul Pak, soalnya kan yang mengandung air entah itu kabut, entah itu hujan, jadi
uap gas beracun ini nggak naik ya, dia hanya di situ jadinya bahaya ya kan? Gitu Pak ya. Iya. Jadi yang makanya kan kadang-kadang ya saya aneh juga ya, kita melenceng sendiri dari 94 tadi untuk Semeru. Jadi orang-orang berpatokan jam 10 harus turun, jam 10 harus turun. Nah ini kan sama sendiri pasti pernah ngalamin kayak gitu kan? Iya kan, kita jadi summitnya kan masih gelap banget berangkat. Betul. Karena menghindari gas beracun itu jam. Nah ini gimana nih Pak teorinya nih? Nah, Menarik nih. waktu pendakian zaman saya dulu mulai mendaki dengan terutama orang asing atau apa lah, itu mendaki itu normalnya waktu itu si campnya di Arcopodo ya, campnya Arcopodo, terus Kalimati yang bawah di Ceruk Sungai itu, terus ke Kalimati atas itu terakhir ini. Dulu semua ngecampnya di Arcopodo ya, Kalimati boleh, tapi masih tidak ada larangan harus ngecamp di Arcopodo. Di sana kan jarak antara Arcopodo tadi dengan ini batas pasirnya ini kan 1 kilo 200 meter. Jadi 1,2 lah panjangnya. Nah, naik zaman segitu rata-rata paling malam jam 2 dini hari. Naik sana, jadi sampai sana paling cepat jam 6, setengah 7, jam 7, jam 8 lah paling lambat itu. Nah, itu pas sinarnya memang sinarnya oke, sinarnya apa, sinar matahari maksudnya ultraviolet tadi keras kan. Sampai saat ini menurut saya mohonlah diperbaiki lah ini untuk pendidikan semuanya. Karena mereka akhirnya berpatokan karena ini sudah terlalu melekat ya. Jam 10 harus turun, jam 10 harus turun. Terus orang yang baru datang katakan jam 10 kurang berapa, akhirnya turunnya malah buru-buru sampai di atas langsung turun lari. Nah ini yang sering musibah. Nah kan bahayanya karena batuannya kan labil Pak ya. Betul. Akhirnya diburu-buru, batuan jatuh, jadi malah nyelakain yang lain. Betul itu. Iya. Yang sering gitu. Memang ya beda ya. Tadi kita cerita tentang gas beracun ya. Saya bukan ahlinya, tapi saya belajar dan dari pengalaman itu tadi yang makanya kita sampaikan dalam hal ini gitu. Jadi juga untuk pihak-pihak tertentu atau pihak pengelola itu mohon juga diperbaiki hal-hal seperti ini, jangan dipatenkan lah istilahnya gitu. Dipelihara lah hal gitu. kurang tepat. Betul, sepakat saya. Sudahlah, kita cerdaskan lah bangsa ini gitu. Wah, ini keren nih. Nah, Artinya kalau yang kita nyampe puncak tuh udah jam setengah 10, selagi masih ada matahari, santai dulu. sudah kami buktikan beberapa kali pencarian SAR dan sebagainya. Bahkan ada beberapa foto yang pernah bermalam di atas. Bermalam? Di Bukit Pinten. Ada dokumentasinya. Uji nyali itu. Tapi satu hal yang berubah ya dari tahun ke tahun ini untuk Semeru ini bahwa letusan dulu kan ada interval bisa dipastikan setiap 15 menit. Setiap 15 menit ada letusan. Letusan tadi yang ketinggian dari bibir puncak tadi antara 300, 200. Kalau 600 kita berpatokan bahwa ini ada peningkatan aktivitas. Oke, acuannya itu ya. Itu. Terus arah angin. Karena walaupun ini letusan ini kita di puncak Mameru ini karakter dari Semeru, kita di sini pasti abunya ke sini, ke utara. Cuma itu. Jadi bahayanya kalau Semeru ya, kita cerita dari gas beracun dan sebagainya dari Bromo tapi 94 ke Semeru. Jadi kalau patokannya waktu itu arah angin cenderung tambah siang memang ke utara. Kalau pagi cenderung ke selatan, ke daerah Kleter dan Lumajang dan sekitarnya. Tapi kalau siang 10 up memang ke utara, tapi ini kadang-kadang kecil. Tapi karena setelah meletus tahun berapa ya, 90 itu kan berkurang ya, letusannya berkurang, nggak seperti pernah sampai terus tinggi tahu-tahu terus. Sekarang kan kraternya yang Kawah Jonggring Salokonya kan di selatannya ini yang
ke arah Candipuro, Pronojiwo, Pasru Jambe. Sekarang kan melebar. Lah akhirnya yang timbul lahar dingin, lahar panas ke sana. Jadi ke arah sana. Itu dulu kalau meletus gitu bisa setinggi 600. Kami berpatokan, wah ini ada aktivitas meningkat ini. Gitu, secara manual gitu. Dan itu kalau boleh tahu Pak, awalnya cikal bakalnya itu ada atensi kalau jam 10 itu ada uap beracun itu dari apa sih Pak? Apa benar dari pasar kematiannya Sohoki? Saya pernah bertanya ke teman-teman juga, salah satunya Pak Icin, ya ini saksi hidup juga dari Mapala UI. Nah itu belum pernah dijelaskan juga pada yang bersangkutan nggak pernah dijelaskan. Katanya gas beracun. Akhirnya semuanya ke sana. Tapi yang timbul sekarang banyaknya masalah di Semeru adalah orang hipo toh. Betul. Masalah di setiap gunung itu Pak. Nah, betul. Tapi paling rentan ke Semeru kena hipo pasti. Itu apalagi kesiapan dan sebagainya itu pasti. Itu dari dulu gitu ya. Kami ikut aja tapi sama-sama terus berpikir akhirnya saya. Masa sih ada gas beracun? Setiap ada teman-teman vulkanologi juga saya bawa buku berbicara bahwa gas beracun ya tetap ada, apalagi gunung api aktif toh untuk Semeru. Di samping material letusannya aja ini asapnya sama abu vulkaniknya ini pernah ngenai juga orang Swiss pakai blanket raincoat lah waktu itu gitu. Ya tembus semua, raincoatnya kecil-kecil tapi ya kayak abu rokok gitu. Padahal udah ini dengan katakan 100 derajat lebih kan, sudah 300 meter. Nah turunnya dan abunya yang dari ini ngenai masih pernah terjadi. Orang Swiss malam-malam ketok-ketok, Pak, permisi, saya kena ini. Oke, bermalam dulu, terus besok pagi kita evakuasi waktu itu ke Tumpang. Di rumah sakit Sumber Santoso Tumpang itu. Selanjutnya seminggu lagi udah di Bromo dan seminggu berikutnya udah naik lagi dia. Oh gitu. Padahal ini berdarah saya pikir hantu kayak genderuwo gitu. Udah keruan ya. Iya, abu sama darah gitu. Yang ke wajahnya. Iya. Nah itu kalau sepengetahuan saya beberapa kali juga termasuk ada orang asing juga orang vulkanologi yang kena batuan vulkaniknya itu ada yang sampai meninggal, salah satunya Pak Mukti itu meninggal kena batu vulkanik tadi. Terus ada orang Amerika yang sampai ngenai tangan gini tancap. Terus yang paling saya ingat adalah orang Jerman waktu itu tour guide-nya kena cewek, tour guide-nya kena batu dari Semeru itu kena punggungnya. Semuanya utuh nggak apa-apa ya, kena punggungnya nggak luka punggungnya, tapi begitu kita bawa ke rumah sakit di visum gitu luka bakarnya grade 5. Gitu sampai dalamnya. Setelah itu Mas, pos saya Mas tiap malam didatangi kayak orang mandi, kayak orang jalan gitu. Belum ada listrik tahun segitu, masih tahun 2000 baru ada listrik itu. Ngerasain pakai diesel. Masih pakai diesel. Berarti selama ngejaga pos itu hal-hal mistis itu ada juga. Banyak Mas. Banyak ya. Pernah kita sampai bertiga gitu di pos ya. Sampai shoot gitu Pipa. Ayo siapa yang bagian hidupkan biasa matikan gitu. Karena deselnya di selatannya pos itu pas di makam. Waduh. Horor banget udah. Jadi kayak betul karena waktu pertama datang ya di ruangan kami di resort kami juga waktu taruh sana diperiksa sementara oleh tim ya, tapi sebelum kita bawa ke rumah sakit ditaruh sana ya kayak aduh mengkirik lah gitu. Jadi tahu malam-malam kayak ketok-ketok, terus ada kayak orang mandi, kayak orang baru datang kayak sepatu loh, ngeri pos Ranupani itu ngeri itu. Zaman itu ya? Zaman gitu. Ke kampung jauh lagi. Aduh. Seru. Jadi
Makanya sampai sekarang akhirnya menjadi patokan ini dari mana gitu loh. Saya ingin tahu data dari mana gitu. Kalau yang saya katakan orang kena batu beberapa kali, maksudnya material vulkanik ya. Batu itu karena mereka mendekat ke kraternya. Oke. Dulu berpatokan tim yang rombongan yang bukan yang orang Jerman ya. Yang rombongan dari vulkanologi Semeru itu yang orang kena batu itu ada yang sampai ada orang Amerika, ada orang Indonesia yang meninggal, yang meninggal orang Indonesia sama mana, terus yang rombongan Amerika itu yang kena tangannya tapi lanjut, nggak mau dioperasi di Indonesia, minta dioperasi di luar, sampai gitu. Artinya sudah ada korban-korban dari situ. Betul. Jadi korban-korban itu oke lah Mas. Masih banyak lagi ya. Terus yang sampean katakan tadi bahwa ada batuan yang labil itu betul. Di samping itu gitu. Tadi pernah ada anak Surabaya, mahasiswa Surabaya nginjak batu gini, kena batu lagi kan. Waktu kita buka kan hancur ya ini ya. Kita takut ya. Evakuasinya kan lebih dari 6 jam ya, tetap akhirnya diamputasi. Amputasi? Ya, karena dulu masih kita pikul juga. Dari Ranupani ya, sudah turun dari atas. Begitu dari atas, secara Ranupani ke Jemplang ya. Pernah tahu Jemplang itu? Kita pikul, ambulannya nunggunya di Jemplang biasanya. Lebih dari 6 jam. Udah busuk. Lah, sepengetahuan saya dan sepengalaman saya dari titik pencarian orang Kanada 94 tadi, itu awalnya saya mulai memahami gas beracun seperti ini, mengantisipasi terus saya belajar dari buku, terus dari teman-teman penjaga Gunung Semeru, juga penjaga Gunung Bromo, bahwa jadi tidak pernah kejadian orang kan, menurut saya selama 36 tahun saya dijaga di Semeru dan Bromo, tidak ada orang yang kena gas beracun dari aktivitas vulkanonya. Menurut saya kalau orang hipo itu udah umum lah. Orang kesurupan. Nah, Pak, satu lagi nih yang mau saya tanyakan. Ini berita yang kemarin lumayan meresahkan. Sambil minum ya? Ya silakan, sambil rokok Pak, biar slow gitu ya. Siap. Podcast gue mas slow bro dia. Nih Pak, kemarin ada berita tentang Semeru yang mungkin agak heboh dan meresahkan ya ini kan mendaki. Kalau pandangan Bapak nih tentang perlunya ada pendamping, dan artinya kan pendaki-pendaki ini yang ya maaf nggak semua pendaki kan punya budget yang cukup Pak. Ya. Artinya ada yang orang bener udah niat mendaki tapi uangnya kurang gara-gara pendamping ini, akhirnya nggak jadi berangkat. Kalau pandangan Bapak ini gimana sih Pak? Ini sesuai dan bijaksanakah seperti ini Pak? Menurut saya belum bijaksana. Gitu. Belum bijaksana. Walaupun saya mantan dari sana, belum bijaksana. Kenapa tuh Pak? Karena gini. Oke, sekarang dibatasi pakai pendamping ya. Apalagi hanya sampai Ranukumbolo. Kalau pakai Semeru, pakai pendamping sih, ke Semeru pakai pendamping sih oke. Tapi memang harus ada tetap batasan kan. Misalkan 10 orang kan nggak terlalu berat ya. Maaf ya, misalkan orang 10 kita pakai misalkan urunan kayak gitu kan. Tapi kalau 2 orang langsung jalan aja ya keberatan tuh. Bener. Apalagi budget anak kos, anak kuliah. Iya. Sekarang orang mendaki kayak anak-anak SMP, SMA uang masih minta. Nah, salah satunya itu. Jujur aja sebenarnya kan bukan pendamping itu, pendamping itu kan oke, diadakan itu kan misalkan dari petugas sendiri kan harus disiapkan. Maksudnya karena sekarang ditutup sampai Kumbolo, ya harus siap dong. Disiapkan petugasnya, dihitung berapa hari dipiketkan sana, SPJ-nya, uang makannya, kan gitu. Ini kan dilempar lagi ke pendakinya. Nah ini menarik nih Pak nih. Nggak fair loh. Gitu ya. Nggak fair menurut saya. Akhirnya kemungkinannya kan adalah ini akan mengurangi jumlah pengunjung itu sendiri Pak.
gini Mas. Jadi konteksnya kalau Taman Nasional itu kita memang justru tanpa kunjungan tidak masalah. Tidak masalah ya. Karena kita di full di konservasinya. Oke. Gitu. Wisatanya sebagian dari Taman Nasional tadi, konsep besarnya. Dari wisata alam, konsep besarnya. Tapi mau tidak mau justru di sana sekarang paling menunjang kan gitu. Untuk wisata tadi. Nah, itu. Nah, mestinya harus semua petugasnya tingkat pimpinan sampai tingkat bawah seperti kami ini kayak istilahnya mandor atau polisi ya mau nggak mau tetap harus tahun demi tahun ada peningkatan, harus lebih siap gitu. Semuanya. Ya maaf aja bos-bosnya sekarang ya aman lah, pokoknya aman, saya nggak dipindah, mau nanti saya segera naik jabatan pindah. Dah, nggak bisa dibohongi tuh. Oh gitu. Ya berarti ya karena ini kemarin sempat agak ramai juga. Iya, saya tahu. Karena kejadian saya sendiri, saya baru melakukan diklat ke anak-anak Sispala. Dalam tanda kutip adalah ada anak desa penyangga yang sering membantu di kawasan Taman Nasional. Anak-anak Sispala itu loh. Sudah masuk dengan tiket dalam artian dalam catatan bahwa tiket tadi kan PNBP toh. Ya udah, kita mengikuti prosedur itu. Yang biasanya kita melakukan permohonan itu biasanya hanya 5.000 itu sudah turun lah kena 29 per anak. Kali sekian hari. Oke gitu. Di situ kan sudah termasuk di dalamnya. Maksudnya fasilitas di dalamnya. Diregulo kayak MCK, kayak pondok peneliti dan ini kan itu. Tapi masih ada tarian lagi. Yang katanya ini bukan Taman Nasional tapi yang narik dari pemberdayaan masyarakat. Dikenakan 20.000. Katanya ini untuk nanti beberapa kali ke toilet nggak masalah, terus untuk sama cas sekali. Nah ini kan nggak resmi kan berarti. Gitu ya? Iya dong. Nah, kita resmi udah bayar loh Mas. Itu masih kebetulan waktu ada catatannya kok. Gitu. Jadi secara resmi udah bayar. Kita waktu itu masuk regulo pada menjelang tahun baru kemarin. Kita melakukan diklat di sana. Kita udah 45 tahun melakukan diklat di sana. Jadi 45 tahun diklat di sana dengan berbagai macam hal dan kita sudah sering. Oke, nggak ada dari misalkan nggak ada kompensasi atau ini, kita mengikuti prosedur dengan jelas, yaitu per hari per orang 29.000 kita ngikut. Padahal kita sering bantu di Taman Nasional, bahkan ada beberapa volunteernya yang teman-teman saya sudah ikut mantan binaan, mantan anak Sispala desa penyangga ini. Nggak ada toleransi, padahal masih anak pelajar. Kita ngikuti. Tapi kenapa di sana ada tarikan lagi yang katanya pemberdayaan masyarakat. Lucu. Nah, kalau menurut Bapak nih, yang terbaiknya gimana sih Pak dari kisru ini gitu? Maksudnya jalan tengahnya menurut Bapak yang paling bijaksana tuh gimana Pak? Perspektif Bapak aja. Verifikasi dulu. Satu ya, masalah pendampingan tadi. Verifikasi, disamakan gitu. Entah skill dari apapun tapi disamakan dulu, diverifikasi dulu. Yang mantap dimantapkan dulu. Kan belum dimantapkan. Ya kalau mereka sudah dimantapkan seperti kita ke gunung-gunung misalkan di luar kayak gitu. Wah, kok percaya ke dia mau nanti minta camp di sini, camp sini. Kan gitu. Lah mereka enggak kan? Apa fungsinya dengan kita ada gaya juga dengan? Kan sama aja. Sama aja. Iya kan? Nah, itu yang perlu dikaji lagi, mohon dikaji lagi. Ya, itu yang ada lagi yang jeleknya. Nun sewu ini, mohon maaf ini. Saya sampaikan belak-belakan aja. Kalau diverifikasi mantap,
matang, saya yakin masih oke lah. Terus tadi perbedaannya antara 10, 2, 3 orang tadi, misalkan dijadikan satu, misalkan satu grup 10 si masuk ya, mereka iuran lah. Gitu. Terus misalkan kan dulu bebas kita mau 3, 4 hari kan gitu lah. Nah sekarang kan ada aturan cuma 2 hari. Orang ingin menikmati kan kadang-kadang walaupun sana kan 3, 4 hari masih kurang kan gitu. Ini yang saya ketahui waktu saya masuk kemarin 2023 saya ke Rinjani itu bisa. Kita nambah semalam baru bayar berikutnya. Bisa ya? Bisa. Iya. Padahal sama-sama balai besar. Nah, Lebih fleksibel ya? lebih fleksibel. Seperti itu. Nah terus yang saya maksud tadi, mereka kalau sudah diverifikasi gitu kan semuanya udah deal dengan mantap semua, matang semua ya, saya pikir bisa jalan untuk sementara waktu, bisa menutupi hal-hal yang lain seperti itu. Tapi kalau semua sekarang diambil semua ini, non jauh jeleknya. Sudahlah saya pengalaman di sana 36 tahun, nggak menutup kemungkinan namanya manusia gitu. Saya TikTok Pak, saya mau ke Semeru sudah sampai sini nanggung. Ini Pak. Ini tuh realitas di lapangan, Pak. Itu. Oke, ini menarik ya. Ini emang yang pengen banget gue tanyain sudut pandang karena berbagai macam opini ada, tapi ini salah satu opini dari seorang senior kita ini lumayan keren juga, masuk akal juga gitu ya. Iya, Itu jadi itu soalnya contohnya saya kejadian sendiri. Saya sudah tidak menjabat di sana. Saya pernah menjabat seorang kepala resort, bahasa kerennya mantri lah kayaknya gitu. Nah, itu. Nah, jadi makanya apa yang saya ceritakan ya real Mas. Saya nggak berani karena ini untuk pembelajaran ke semuanya. Benar. Gitu. Jadi saya nggak berani mengada-ada. Apalagi saya punya kepentingan aja, kepentingannya saya abaikan. Saya juga punya event bermain dengan orang-orang terutama dari EO dari Jepang, dari GIC yang sering masuk ke sana. Ini udah 5 tahun ini, biasa 1 tahun sekali masuk rombongan guru besar, biasanya 20 masuk. Dari Jepang? Dari Jepang, dari GIC, Japan Alpine Club. Kebetulan saya pernah nulis buku dengan dia, seorang sekretaris dari GIC, Japan Alpine Club, nulis Gunung Sejawa 3000 up. Oke Pak De, sebelum kita tutup nih, dari kasus tadi yang bule Kanada ini, kesimpulannya dia itu gimana Pak? Jadi saat itu? Jadi kesimpulannya dia memang karena dia mengambil waktu itu mengambil matahari terbit karena masih gelap, tidak tahu kondisi medan. Dia kan bukan di titik yang sebenarnya. Dia agak ke utara, ke selatannya dari kawah umum, jadi berbatasan dengan kawah utara ini. Jadi ada kawah utara, kawah istilahnya orang sana mengatakan Segorowedi dan namanya menjadi Segorowedi Kidul, Segorowedi Lor. Segorowedi ini kalau di bahasa Indonesia kan artinya apa Pak? Lautan pasir. Lautan pasir, Segorowedi. Segorowedi Lor, Segorowedi Kidul. Lautan pasir, Lor, lautan pasir Kidul. Oke. Nah, gitu. Dan kawah aktif. Nah, kawah aktif pun kan sana bergeser terus lah sampai dari utara, dari selatan maaf, terus sampai bergeser sampai utara sampai mendekati tangga katakan sulfurnya itu. Itu. Oh gitu. Jadi dia karena masih gelap, rata-rata yang jatuh tidak hanya di sana, tapi yang jatuh di kawah dengan jarak 1 meter dari kawah itu yang orang Kanada, tapi pernah ada jatuh ya di pinggir dan rata-rata mereka sudah terlalu menikmati mengambil dokumentasi, nggak kontrol safety-nya, nggak diperhatikan, tangan salah pinjak dan sebagainya gitu. Artinya ini murni kecelakaan Pak ya? Betul. Oke. Nah ini mungkin berita yang jarang kita tahu ya. Kalau dulu tahun 94 pernah ada warga negara Kanada yang meninggal dan proses evakuasinya pun cenderung agak aneh, tapi memang disimpulkan kalau ini murni kecelakaan Pak ya? Murni kecelakaan. Oke kalau gitu. Pak
Pak Lembong. Glembong. Pak Glembong, sebelumnya saya Arfi dari tim Jajah Malam nih, ngucapin makasih banyak Bapak sudah bercerita di channel kita nih Pak. Mudah-mudahan cerita Bapak ini jadi pembelajaran juga ya buat pada yang nonton, dan tentang kita udah ngebahas macam-macam tadi. Mulai dari yang sampai agak kontroversi tadi. Oke, kita undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mantap.